Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, mohon maaf ya, saya dipanggil Ustaz. Sebenarnya nggak pantas saya dipanggil Ustaz. Ya, cuma saya berbagi di sini, kita konsepnya diskusi aja ya. Kita berbagi dan saya sendiri berbagi apa-apa yang telah disampaikan guru. Bul. Saya. Ini kosong. Jadi teman-teman jangan salah anggapan saya ini Ustaz. Salah itu. Ya, berat buat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan itu sangat berat. Kalau seorang Ustaz harus dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Tadi bagi saya di sini hanya kita diskusi sama memberikan apa yang telah disampaikan guru saya kepada saya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Allah beri kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di sini. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang sifatnya kebetulan. Jangan sampai kita berprasangka, oh kebetulan nih, kebetulan Pak Zul di sini, kebetulan ini. Apabila kita ada berkata bahwa sesuatu itu sudah kebetulan, bahwa kita sudah lari dari apa yang Allah tentukan. Ya. Jadi tidak ada yang kebetulan, baik sebutir debu pun yang jatuh di kegelapan malam tanpa izin Allah tidak akan pernah debu itu jatuh. Begitulah segala sesuatu yang Allah semua telah Allah rencanakan. Jadi apapun yang datang kepada diri kita, teman-teman semua, Allah telah sampaikan ilham sirnya kepada Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah. Wahai hambaku, sesungguhnya segala sesuatu yang datang pada dirimu pada dasarnya itu adalah baik. Tetapi akal dan pikiranmu yang menganggap itu buruk, kata Allah. Tidak ada satu pun yang datang kepada diri kita pada hari ini, ya, yang telah terjadi di dunia ini, baik yang disebut oleh orang corona. Tidak ada satu pun yang datang kepada Allah, yang datang kepada diri kita, melainkan itu adalah baik. Tetapi akal dan pikiranmu yang menganggap itu buruk, kata Allah. Jadi apa? Bagaimana kiatnya kita seorang muslim, seseorang hambanya Allah? Bagaimana kiatnya kita menyikapi itu? Intinya kita berprasangka baik kepada Allah. Sekalipun apa? Sekalipun maut di depan kita mendatang ke kita, kita bersangka baik kepada Allah. Tidak ada sesuatu itu pun ya Allah, tidak ada yang sampai kepada diri hamba melainkan Engkau yang mendatangkan ya Tuhan. Kita kembalikan kepada Allah. Itu yang seseorang yang bisa mengembalikan kepada sesuatu itu kepada tempatnya. Jadi apapun yang datang pada kita, baik kesusahan kita di dalam hidup kita sekarang, susah apapun terjadinya atasan kita, menghajar kita, terjadinya apapun yang dalam perusahaan, maka itulah terbaik. Kita berpasrah hanya kepada Allah. Jadi apapun yang kita alami sekarang, ini adalah sesuatu peringatan Maulid Nabi ya, yang kita dan bersyukur kita di ibaratnya umat baginda Rasulullah di akhir zaman ini. Ya, kita bersyukur masih ada kerinduan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah. Apa yang menyambungin kita? Apa yang menyambungin kita kepada Rasulullah yang beliau hidup di zaman yang sangat jauh dengan kita? Tapi bila ingat dengan kita bahwa ada umat saya di akhir zaman dan mereka begitu rindu kepada saya. Kata Rasulullah kepada sahabatnya beliau bahwa ada saudara saya. Ada saudara saya di akhir zaman. Bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Tidak, tapi tidak ada saudara saya di akhir zaman yang mereka tidak kenal dengan saya, tetapi hati mereka rindu kepada saya, kata Rasulullah. Jadi itulah keterpautan kita dengan baginda Rasulullah. Apabila ada rindu, kita berselawat kepada Rasul. Kita berselawat kepada Rasul di saat kita memberikan kepada beliau selawat keselamatan. Sebenarnya kita memberi keselamatan terhadap dirinya kita. Bagaimana Allah juga berselawat kepada baginda Rasulullah. Asbi Rabbi Jalallah minal kabi minallah. Asbi Rabbi Jalallah minal qalbi gairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi gairullah Nur Muhammad sallallahu
La ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah pun berselawat kepada baginda Rasulullah yang telah disampaikan oleh guru saya Tuanku Syekh Muhammad Ali Nafiah bahwa yang kita baca tadi itulah selawatnya Allah kepada Rasul. Itulah selawatnya para malaikat mengikuti beliau Allah. Kenapa Nur Muhammad? Rasul itu tidak berjarak dan tidak berantara dengan kita. Kenapa Allah menyebutkan Nur Muhammad di sana? Kenapa? Kita gali lagi nih. Sebenarnya Rasul itu ada bersama kita. Rasul itu sangat dekat dengan kita. Walaupun beliau berkanang tanah di Madinah sana, beliau amat dekat dengan kita. Di saat rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah, di saat itu pun beliau hadir bersama kita. Itu yang harus kita yakini. Keyakinan kita. Di saat kita berselawat ke beliau, bahwa beliau itu tidak berjarak di antara bentara dan kita. Bahwa Allah itu dengan Muhammad tidak berjarak dan tidak berantara. Bagaimana kita meyakini bahwa Muhammad itu tidak berjarak dan tidak bentara dengan Allah? Teman-teman semua, kita dalami sedikit mengenai tauhidnya. Apa bedanya antara nur Allah dengan nur Muhammad? Bedanya apa? Sebenarnya barang itu satu. Di saat air yang di dalam teko dituang ke dalam gelas, air itu sama. Beda airnya? Sama, tapi tempatnya yang berbeda. Itulah perbedaan antara nur Allah dengan nur Muhammad. Di saat dia bersama Allah di arasnya, ditiupkan ruhnya ke dalam diri kita. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Kutiupkan ruhku di dalam dirinya kita. Di saat dia masuk ke dalam dirinya kita yang disebut dengan kajian orang sifat manis, 7 sifatnya Allah. Di dalam dirinya kita yang maha hidup, maha mendengar, maha berkata, maha melihat, maha mengetahui, maha berkehendak. Sesungguhnya itulah disebut dengan Nur Muhammad di dalam dirinya kita. Di saat Allah keluar dari tiupan Allah, maka masuk ke dalam jasad kita, maka itulah disebut dengan Nur Muhammad. Berarti itulah Allah dengan kita tidak berjarak dan tidak berantara. Kalimat tiupan itu adalah suatu bukti bahwa tidak berantaranya Allah dengan kita. Itulah satu bukti bahwa Allah itu tidak berjarak di antara kita. Beberapa saat lagi toko akan segera dibuka. Persiapkan diri Anda. Tiga, runcit, tiga. Kita harus pahami di saat kita beribadah, di saat kita sholat, menghilangkan keberadaan kita itu salah satunya untuk mencapai khusyuk kepada Allah. Hilangkan keberadaan, sesungguhnya menghadap itu Engkau lah ya Tuhan. Sesungguhnya menyebut inilah Engkau lah ya Tuhan. Sesungguhnya mendengar ini Engkau lah ya Allah. Kita hilangkan keberadaan kita di saat kita menghadap kepada Allah. Jadi itu teman-teman, kiat-kiatnya di saat datangnya rindu di dalam dirinya kita kepada Rasulullah, di saat itu pun Rasulullah rindu kepada kita. Walaupun beliau kata orang ada di sana, di Madinah sana. Ya, bagaimana lagi kalau seandainya kita nggak ada kesempatan ke sana, undang ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba tidak sanggup menziarahi engkau ya Rasulullah. Maka ziarahilah diri kami. Ya, tidak ada kemustahilan bagimu, kata Allah. Apabila sesuatu tidak ada kemustahilan bagimu, apabila sesuatu yang bermakam dalam akalmu bergaul dengan apa yang kutempatkan dalam hatimu, kata Allah. Jadi tidak ada yang tak mungkin, teman-teman. Ya, jadi itu aja teman-teman semua. Sedikit ini dari saya. Bisa kita buka itu diskusi. Kalau yang ada mau bertanya, silahkan dikasih waktu. Karena ketua mau buka mungkin 5 menit ya. Kalau ada yang diskusi, silakan. Mungkin kita lebih gali lagi, lebih dalam ya. Kalau ada yang mau bertanya. Yuk, buka. Yang mau nanya. Kemanapun wajah kita hadapkan, disitulah wajah Allah. Kita pahami bahwa di balik itulah Allah.
Nah, jadi teman-teman latih itu diri kita. Mencari Allah itu bukan ke sana, ya, bukan ke langit, bukan di Ka'bah. Aku tuh amat dekat daripada hurai lehermu, kata Allah. Aku itu lebih dekat daripada engkau mendekati dirimu sendiri. Allah itu amat dekat daripada kita mendekati diri kita sendiri. Begitulah dekatnya Allah dengan kita. Tapi kita lupa. Allah itu tidak pernah lupa dengan kita. Allah itu sayang dengan kita. Allah itu selalu ingat dengan kita. Tidak ada sedetik pun Allah lupa dengan kita. Tetapi kita yang lupa dengan Allah. Kita yang lupa dengan Allah. Satukanlah ingatnya Allah. Hamba tidak mampu mengingatmu ya Tuhan, melainkan Engkau yang selalu mengingatkan hamba ya Allah. Ingatkanlah hamba setiap saat dan setiap detik hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ingatan yang penuh kerinduan dan kecintaan hanya kepada Engkau ya Allah. Minta kepada Allah. Minta pengakuan itu kepada Tuhan. Karena kelemahannya kita tidak mampu mengingat Dia. Jadi itu yang harus kita latih setiap hari teman-teman ya. Selalulah berdialog dengan di dalam dirinya kita. Insya Allah kalau sudah sering kita mengingat Allah, Allah akan lebih ingat lagi.